Depo Pelumpang IMB Anies dan omongan Ahok soal kepemimpinan Om Anies dan Om Sandiaga. Lihat rekam jejak. Nah, sekarang kita lihat rekam jejaknya seperti ini. Beliau melegalkan tanah yang mestinya tidak boleh dilegalkan. Tanah ilegal. Apalagi tanah yang tidak boleh dilegalkan itu sangat berpotensi mencabut nyawa seseorang. Berbahaya tanahnya karena dekat kilang minyak. Jadi dua kesalahan. Yang pertama, melegalkan tanah yang ilegal. Yang kedua, tidak menghitung bahwa di sana nyawa seseorang terancam gitu loh. Ini dua kesalahan. Tidak menghitung bahwa di sana nyawa manusia bisa menghilang. Ahok sudah memberikan info dan sudah mengingatkan agar jangan sembarangan memberikan warga yang enak buat sementara, yang akhirnya harus meredam nyawa. Ahok sudah mewanti-wanti agar pejabat jangan asal jilat. Sekarang semua terjadi. Ahok sudah mengatakan hal itu bukan tanpa alasan, melainkan sudah ada pengalaman sebelum-sebelumnya. Seharusnya Anies belajar dari sejarah, tapi dia malah mengulang sejarah. Inilah akibat salah memilih gubernur, nyawa taruhannya. Pragmatisme pemimpin seperti Anies Baswedan ini mengorbankan banyak orang. Kalau orang seperti ini tidak tahu diri dan tidak tahu malu dan tidak mau bertanggung jawab, apakah orang-orang seperti ini harus kita pilih menjadi pemimpin yang lebih tinggi lagi? Berapa ribu lagi nyawa yang akan dikorbankan demi pragmatisme untuk meraih kekuasaan? Seorang Anies Baswedan harusnya malu dan tidak ingin mencalonkan diri karena blunder yang dilakukan oleh dia demi pragmatisme kekuasaan telah mengorbankan sekian nyawa. Ini juga merupakan alarm, pengingat kepada para pendukung Anies Baswedan. Orang yang Anda dukung mempunyai perilaku, kelakuan pragmatisme seperti ini. Apakah kalian masih terus mendukung orang-orang seperti ini? Bagaimana Indonesia kalau akan dipimpin oleh orang-orang yang ideologinya adalah oportunisme dan pragmatisme? Indonesia akan bubar. Kondisi Jakarta sepeninggal Anies Sandiaga. Sosok yang memenangi Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dengan cara yang di luar kewajaran semakin menunjukkan kebenaran statement Ahok saat ajang debat Pilgub 2017. Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat saat itu memperingatkan akan tawaran dari paslon saingannya yang disebutnya kayak om dan tante terhadap keponakannya. Kami ingin anak-anak sehat, kami didik dengan baik, punya karakter, budi pekerti baik. Orang tua ingin anaknya berhasil, tapi tolong pasangan 1 dan 3, ibarat om dan tante yang datang ke rumah, semua dibolehkan. Dikasih 1 miliar rupiah, memberi rumah yang gak jelas padahal dicicil aja gak mampu, gajinya pas-pasan. Mana bisa nyicil rumah 800 ribu rupiah. Jelas Ahok dalam debat ketiga Pilkada DKI di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto. Ahok dengan nada menyindir juga berkata, janganlah mau jadi gubernur, ibarat om dan tante. Merusak aturan yang sudah dibuat orang tua. Mendidik anak itu susah, membangun itu gampang. Kami didik anak bertahun-tahun, kami didik dengan baik. Jangan dirusak demi jadi gubernur saja. Dalam perjalanan waktu, apa yang diperingatkan paslon Ahok Jarot akhirnya satu persatu terbukti. Perginya Sandiaga dari kursi empuk sebagai DKI 2 yang digantikan oleh Riza Patria juga tak mengubah apapun. Saya malah terkadang kasihan karena Riza kerap dijadikan bumper buat menutupi kinerja atau program DKI 1 yang semakin kesini justru semakin membuktikan omongan Ahok itu. Semua dibolehkan. Kasih program bombastis dulu soal rumah DP 0 dan cicilannya, tapi realitanya sangat mengecewakan. Didikan yang diberikan Ahok Jarot yang tegas melarang warga Jakarta agar nggak menempati daerah ilegal dan berbahaya, plus kudu mau direlokasi.
akhirnya seperti membentur tembok sejak Om Anies memimpin. Terbakarnya kampung di Tanah Merah karena kejadian di depo Pertamina Pelumpang kayak tinggal menunggu waktu saja. Karena kebijakan membolehkan warga tinggal, bahkan diberi IMB sementara oleh Om Anies, berubah menjadi petaka. Entah apa yang dipikirkan Anies sekarang. Kalau sampai hatinya tak terusik dan ngeles dengan kemampuan olah katanya, kita bisa simpulkan orang ini ngeri banget cara berpikirnya. Jangan sampai kelak jadi RI 1, kalau perlu sampai kiamat. Karena keberadaan kaum minoritas dan keturunan yang mungkin dianggapnya mengganggu, bisa dirampas asetnya dengan cara paksa. Bila perlu, disuruh minggat ke luar negeri dengan aturan khusus yang dibuatnya kelak. Akhirnya seharusnya warga Jakarta yang masih waras dan normal logika berpikirnya, pasti akan tersadarkan sekarang bahwa mereka memang keliru memilih pemimpin, karena terbuai dengan kata-kata manis dan tiupan angin surga dari paslon Anies Sandiaga. Hal yang mungkin juga akan dilakukan AHY dan duetnya seandainya menang.